jebol di satu pintu, pasti akan kedeteksi langsung di pintu kedua dan lain-lain. Nah, itu contoh seperti itu policy yang akan mengurangi si visualisasinya tadi. Nah, lalu kita bisa menggunakan tool seperti ThreadPad. Nah, ini untuk bisa membuat visualisasi yang lebih baik lagi ya, teman-teman. Terkait di mana ancaman itu nanti akan berasal, kemana dia kemungkinan akan terjadi, itu akan bisa divisualisasikan dengan ThreadPad ini lebih baik lagi gitu. Atau juga bisa menggunakan Suricate ini ya, Suricate ini juga sama untuk visualisasi, atau menggunakan Skybook. Lalu kita bahas IOE ya, yang tadi Indicator of Exposure atau potensial resiko exposure yang akan attacker gunakan untuk bisa melakukan breach terhadap organisasi tadi. Nah, tadi kan kita sudah mengindikasi adanya IOE ya, gitu kan. Kita lihat adanya IOE yang mungkin dilakukan, di mana di sini bukti bahwa ada kerentanan tersebut itu dia akan menjadi suatu IOE, adanya security control yang tidak mengamankan dari salah satu sistem yang kita punya, itu merupakan indikasi of exposure yang kemungkinan akan bisa dilakukan exploit dan lain-lain. Indikasi dari IOE sendiri, biasanya kalau kita mengidentifikasi IOE gitu kan, dan bukan hacker yang mengidentifikasi IOE-nya, maka di sana kita akan melihat adanya kerentanan yang mungkin akan bisa menjadi salah satu jalan yang digunakan oleh hacker, sehingga kalau kita identifikasi lebih awal, maka kita bisa tutup gitu kan, kemungkinan kerentanan tadi supaya tidak dapat dieksploit. Lalu ada sistem attack surface mengidentifikasi IOE menggunakan surface analyzer. Nah, ini menggunakan tools untuk bisa mengidentifikasi IOE yang mungkin ada gitu kan, sehingga akan digunakan untuk menjadi tempat si attacker tadi melakukan exploit. Ini contohnya dia melakukan scan pada network dan ditemukannya port yang tidak digunakan, yang statusnya open, yang akan bisa dimanfaatkan oleh si attacker gitu. Kita menggunakan tools-tools lain ya untuk melakukan pengecekan di Windows Sandbox gitu kan, untuk bisa menganalisa terkait adanya file-file yang dicurigai, atau menggunakan WAPS ini ya, WAPS Attack Surface ini menggunakan Bootsuite. Lalu ada Threat Modeler, ini juga bisa digunakan untuk bisa membuat suatu identifikasi IOE yang ditemukan, ini menggunakan Threat Modeler, atau menggunakan Attack Surface Map. Nah, ini menggunakan dari tools CLI yang ada di Linux ya, ini Attack Surface Mapper. Ini pakai tools yang lain lagi, namanya menggunakan dari WAPS juga ya, tapi untuk mengidentifikasi ada MASS atau penggunaan beberapa domain yang berhubung di sana. Lalu melakukan attack simulasi terhadap indikasi of exposure yang kita temui tadi, tentunya akan ada kerentanan. Nah, kita simulasikan serangan tersebut melalui yang kita temukan tadi dengan cara menggunakan VAPT biasanya, vulnerability assessment dan penetration testing, dan mencoba melakukan serangan secara real gitu kan. Kita exploit dan ternyata kalau memang masuk di sana gitu kan, maka kita akan bisa meyakinkan bahwa exposure tersebut atau kerentanan tersebut nyata dan bisa dilakukan serangan melalui kerentanan yang ditemukan tadi gitu. Maka kita harus perbaiki, kita tutup, kita remediasi supaya tidak terjadi serangan di kemudian hari nanti. Nah, ini contoh menggunakan Infection Monkey ya untuk melakukan simulasi serangan. Ini Infection Monkey ini web based, ini teman-teman bisa coba cek, tapi nggak semuanya ya. Ini bisa nggak dibuka ya di sini? Saya pakai jaringan kantor, oh bisa ya. Ini dari Akamai ya, Infection Monkey ini di sini. Di sini teman-teman bisa free download ya untuk mencoba menjalankan beberapa mapping yang mungkin teman-teman sudah temuin. Contohnya seperti di gambar ini. Di gambar ini kan dia, sebentar kecil kan. Di gambar ini ada beberapa komputer nih gitu kan. Contohnya di salah satu komputernya itu ada kerentanan dikarenakan dia tidak punya pengamanan dari
Windows Server, Windows Defender atau antivirus dan lain-lain. Dia coba melakukan infeksi dari salah satu device-nya saja, entah itu nanti ada Windows, ada Linux dan lain-lain. Dia coba infeksi di salah satu device-nya gitu kan. Kira-kira nanti dia akan menyebar kemana, nanti dia akan kemana larinya lagi dengan menggunakan mungkin salah satu malware atau worm ataupun fitur-fitur yang ada di infection monkey-nya gitu. Nah, ini disarankan menjalankannya, jangan menggunakan environment teman-teman, pastikan menggunakan VM. Ini nanti dia soalnya akan menjalankan malware atau virus sesungguhnya. Ini salah satu pencobaan simulasi serangan juga ya teman-teman. Infection monkey. Ada juga menggunakan satu lagi tuh saya lupa namanya, Picus. Nih, sini juga bisa mencoba melakukan simulasi ya. Simulasi serangan dari Picus. Ini kita mencoba melakukan serangan secara real time, secara real gitu kan, ke environment yang akan ditargetkan. Contoh kita memonitoring environment tersebut gitu kan. Kita coba serangan terbaru contohnya gitu kan. Kita coba dari serangan malware apa atau serangan phishing dan lain-lain, kita coba serang. Kita akan lihat dia perilakunya nanti ngapain, kita analisa ngapain. Apakah SIEM kita mendeteksi, apakah security control kita akan melakukan blokir sesuai yang kita inginkan atau tidak. Nah, itu semua akan bisa kita analisa di sini gitu teman-teman. Jadi ada dua ya, bisa pakai infection monkey atau bisa pakai Picus di sini. Ini masih dicoba lagi. Ini untuk lihat dari hasil report dari analisa dari aktivitas yang dia lakukan tadi. Ini bisa menggunakan simulate juga ya, selain yang tadi itu ada simulate gitu. Ada juga tools-tools yang memberikan aktivitas percobaan tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi Picus. Kalau Picus sudah saya coba, ini memang juga menarik ya teman-teman. Kita bisa bikin report dan banyak sekali serangan yang bisa dicoba. Dan infection monkey juga sama. Ya, walaupun nggak gratis teman-teman ya, cobanya paling pakai trial aja. Saya juga kemarin nyobanya pakai trial. Kalau yang di simulate saya belum nyoba, atau Attack IQ atau yang lain-lainnya belum nyoba. Ini mungkin kalau teman-teman pengen coba silahkan ya. Lalu mengurangi attack surface-nya itu gimana ya? Tentunya ya dengan cara memperbaiki kerentanan tadi gitu. Mungkin bisa mengeliminasi, bisa mendisable, bisa menginstal gitu kan, menghapus dan lain-lain ya, untuk supaya bisa mengurangi attack surface tadi. Atau juga bisa dari level network nih gitu, dengan mengimplementasikan sertifikat gitu kan, SSL, supaya paling nggak dia akan menjadi HTTPS gitu. Contoh kalau masih menggunakan HTTP, melakukan segmentasi di jaringan supaya nggak menggunakan flat, melakukan scanning terhadap port yang ada di jaringan dan mendisable yang nggak digunakan. Melakukan inspect terhadap domain, IP, dan DNS zone terhadap adanya penempatan dari resource yang tidak seharusnya ada di DNS gitu. Yang tidak seharusnya ada di domain tersebut gitu. Bisa jadi mungkin ada penggunaan lebih dari satu domain name server. Lalu dari sisi manusianya juga melakukan training, melakukan awareness gitu kan, supaya orang tersebut aware terhadap ancaman-ancaman yang bisa terjadi di level people-nya gitu. Dan mengurangi yang di level fisikal, tentunya meningkatkan pengamanan secara fisik gitu kan, di tempat penyimpanan data, network, sistem, server, dengan menempatkan CCTV yang baik, menempatkan security officer yang baik, menggunakan autentikasi yang ketat, dan banyak lagi. Lalu ada Cloud Attack Surface. Cloud Attack Surface ini merupakan penggunaan dari cloud ya, walaupun Cloud Attack Surface itu terbagi menjadi beberapa responsibility dari yang kita bahas sebelumnya gitu. Kalau Cloud Attack Surface mungkin kita lebih bahas di sisi user gitu. Karena banyak user yang masih banyak terkena serangan di level usernya itu. Karena kalau dari sisi network, dari sisi hardware dan yang lain-lain fisikal itu semua udah ditanggung oleh si penyedia layanan cloud. Makanya kalau membahas cloud kita hanya fokus terhadap usernya gitu.
Seperti penggunaan autentikasi yang digunakan oleh usernya, service yang dia jalanin nantinya, pastikan menggunakan service yang secure, menggunakan end-to-end enkripsi, menggunakan SSL gitu kan, atau dari penggunaan fitur-fitur yang ada di cloud-nya gitu. Mungkin seperti penggunaan pemberian akses pada usernya gitu kan, tidak hanya memberikan user yang banyak sembarangan sebagai admin, mungkin dari pemberian aksesnya itu kita hanya need to know gitu kan, atau hanya yang dibutuhkan aja dari user tersebut. Seperti kalau dia hanya melihat, ya hanya melihat. Kalau dia editor, ya editor gitu. Jadi nggak semuanya diberikan akses secara sembarangan di sana gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena banyak memang ke sisi user. Kalau dari IoT ini tidak hanya dari level IoT-nya aja gitu ya, attack surface itu bisa terjadi. Di IoT ini seperti ya API penghubungnya, dari device-nya sendiri, manufakturnya juga dari mana gitu kan. Lalu juga yang terhubung dengan IoT-nya itu semua akan menjadi salah satu attack surface yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, tentunya untuk memperbaiki dan mengurangi attack surface-nya, ya paling tidak kita akan memperbaiki dari autentikasi yang bisa diakses, melakukan whitelisting terhadap IP apa aja yang boleh mengakses IoT-nya, gitu, sehingga orang lain nggak bisa sembarangan mengakses, dan orang lain nggak bisa sembarangan melakukan brute forcing, gitu kan. Dan juga pastikan koneksinya menggunakan end-to-end encryption, gitu, supaya tidak ada yang melakukan man in the middle attack dan memanfaatkan dan membaca aktivitas yang dilakukan dari IoT ke server gitu. Dan juga dari segi fisikalnya yang kita amankan, posisinya yang tidak mudah dijangkau orang lain dan tidak mudah di tampering oleh orang lain gitu. Dan juga masih banyak fitur yang lainnya yang memang perlu diperhatikan di level IoT itu sendiri gitu. Yang paling banyak sering dicek yaitu di bagian penyimpanannya. Tuh, ketika menyimpan data-data dari IoT, kalau kita anggap itu penting, pastikan lakukan enkripsi sehingga nggak ada yang bisa dapetin data tersebut dan bisa membukanya gitu ya. Lalu juga mobile application, kalau memang ada fitur aplikasi yang diizinkan gitu kan, yang diberikan akses terhadap IoT-nya, maka pastikan mobile application-nya itu memang dari vendor resminya dan juga diamankan menggunakan autentikasi, two factor autentikasi atau multi factor autentikasi gitu. Nah, itu untuk yang modul ke-19 ya, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin terkait attack surface di modul 19 ini? Belum masuk ke modul 20, banyak nggak ya? 20 ya? Lumayan banyak, mungkin di minggu depan aja ya. Yang modul 20 di hari Senin minggu depan. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya ulangi lagi ya untuk assessment minggu depan dan minggu ini. Jadi di minggu ini teman-teman mungkin bisa fokus dulu untuk mencari kira-kira mau bahas apa, sekalian mengerjakan modul 17 sampai modul 20 yang saya beri waktu ekstensinya itu sampai minggu depan tanggal 25. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ya teman-teman. Itu nanti ya teman-teman bisa sesuaikan juga untuk di laporan di aplikasi Kampus Merdekanya. Berarti ada 2 minggu yang teman-teman bisa manfaatin untuk mengisi aktivitas teman-teman mengerjakan write up di modul 17 sampai 20 dan juga iLab-nya gitu. Nah, dari tanggal 26, 27, dan 28 itu teman-teman gunakan untuk mengerjakan laporan akhirnya gitu. Bisa berupa video dan bisa berupa infografis gitu. Yang dimana nanti akan dikumpulkan di tanggal 28 ya gitu. Dan kita bahas di tanggal 28 tersebut itu di hari Jumatnya.
Sekalian nanti kuisnya tetap ada ya teman-teman di hari Jumat tanggal 21 dan juga tanggal 28 itu. Setiap hari Jumat akan ada kuis. Oke, ada pertanyaan terkait itu? Saya Pak, Ya, silakan Mas Novan. tapi pertanyaannya tentang yang tadi sih Pak, modul 19. Mhm, Misalnya ini kalau threat assessment itu kan kalau di VA, VT itu kan ada checklist ya Pak. Kalau mhm, di threat mhm. assessment juga ada checklist ya Pak? Seperti yang dicek-cek gitu. Terima kasih Pak. Oke, itu jatuhnya yang checklist itu, apa dulu Mas ya, Mas Novan? Dia kan checklist ini kita bisa bahas terkait, scope kah, atau, target kah, atau gimana? Jadi yang Mas Novan maksudkan checklist